Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terlalu baik Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan selalu mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara
Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya luar biasa, di pagi hari ini kita boleh kembali menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan. Sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun saya mengajak kita untuk kembali satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Bapa yang selalu setia dalam hidup kami. Bersyukur di hari ini kami boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang sungguh melimpah atas hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Ayub pasalnya yang ke-18, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Nah, perikop bacaan kita pada saat ini adalah pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Bapak Ibu sekalian, pada pasal ini Bildad memberi gambaran tegas tentang neraka. Ketika kita membaca keseluruhan dari Ayub 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21, di sini Bildad memberikan gambaran tegas tentang neraka. Bagi Bildad, Ayub itu hanyalah seorang manusia yang tidak tahu diri, ya. Ini pendapat Bildad. Dan tidak bisa mengandalkan dirinya dan mengharapkan sebuah dispensasi dari Allah untuk tidak tunduk kepada hukum Allah. Nah, pada bagian pertama itu ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, di sana Bildad hendak mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini ada tempatnya. Tempat yang cocok bagi Ayub ketika kita membaca teks ini menurut Bildad adalah neraka karena penderitaan yang dia alami pada saat itu. Nah, kemudian di bagian yang kedua ketika kita membaca teks ini dalam ayat 5 hingga ayatnya yang ke-21, itu ada ide yang diulang-ulang, yaitu tempat tinggal, kemah atau tempat kediaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bildad mengatakan bahwa neraka adalah sebuah tempat tinggal yang menjadi tujuan akhir orang fasik. Sekali lagi, bagi Bildad, neraka itu adalah sebuah tempat tinggal yang menjadi tujuan akhir orang fasik. Nah, Bildad menggambarkan bahwa neraka merupakan sebuah tempat yang gelap. Ketika kita melihat dalam ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6, itu penuh masalah dan kesesakan. Dalam ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10, orang tidak hentinya mengalami teror dan kesusahan. Kemudian ketika kita melihat ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16, hidup itu akan berujung kesia-siaan dan kesepian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dipaparkan itu merupakan sebuah ceramah tentang neraka, apa yang dipaparkan oleh Bildad dalam teks bacaan kita hari ini. Nah, konteksnya adalah ditujukan itu kepada Ayub yang sedang menderita. Saudara, ini sebenarnya tujuan dari apa yang disampaikan oleh Bildad melalui teks ini adalah itu ditujukan kepada Ayub yang lagi mengalami penderitaan. Pemikiran Bildad bahwa orang fasik hidupnya pasti menderita dan masuk neraka. Karena itu, orang yang hidupnya penuh penderitaan setelah mati akan mendapat tempat di neraka. Sebaliknya, orang saleh itu pasti hidupnya sukses dan masuk surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan di pagi hari ini, orang yang saleh, orang yang beriman,
orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, itu sama-sama mengalami kesulitan hidup, ya, dengan orang yang tidak kenal Tuhan, dengan orang yang fasik. Nah, tugas saya dan saudara bukan memberi penghakiman kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan memberi penghakiman kepada orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi tugas saya dan saudara adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah hari-hari ini banyak orang-orang percaya seperti Bildad, menghakimi saudara-saudara mereka yang ada di sekitar mereka, bukan membawa terang, bukan membagikan kebenaran, bukan membagikan kabar sukacita, tetapi lebih condong menghakimi setiap hal yang mereka lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang menuju di ambang kehancuran. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Itulah sebabnya kita punya peran menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Kita punya peran menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan kita. Mungkin di sekitar kita, kita merasa mereka itu adalah pribadi yang tidak layak mungkin untuk masuk surga seperti apa yang kita bayangkan. Mereka adalah pribadi yang pantas untuk dibinasakan. Tetapi saya mau katakan, tugas kita bukan memberikan penghakiman kepada mereka, tetapi tugas saya dan saudara, bagaimana kita bisa merangkul mereka dengan penuh kasih, kita bisa menerima mereka apa adanya. Karena tahukah kita, saya dan saudara juga adalah orang-orang berdosa. Kalau kita bisa diselamatkan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita. Saya mau katakan itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tidak ada hal yang patut kita sombongkan. Mentang-mentang kita sudah melayani Tuhan mungkin, mentang-mentang kita sudah aktif ibadah, tetapi yang Tuhan rindukan, jangan kita menjadi pribadi yang suka mendakwa orang lain. Jangan kita menjadi pribadi yang suka menghakimi ketika orang lain bersalah, tetapi jadilah kita menjadi pribadi pembawa kabar sukacita, pembawa kabar baik untuk orang-orang yang membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi saya dan saudara, dimanapun kita berada, saat kita berada di kantor, saat kita berada di kampus, saat kita berada di komunitas kita, bahkan dimanapun kita tinggal, kita menjadi pribadi yang membawa dampak yang luar biasa, bukan menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita menjadi pribadi pembawa berita sukacita, berita kemenangan, sehingga lewat hidup kita banyak orang diselamatkan, nama Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita sepanjang hari ini. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Allah yang selalu menerima kami apa adanya. Yang kami percayai Tuhan, apapun itu masa lalu kami, ketika kami datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang setia dan adil, mengasihi, mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Tuhan, jadikan kami pribadi yang berdampak di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di kampus kami, di sekolah kami, dimanapun kami pergi dan berada, biar kami menjadi pribadi yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.